Oke lo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Dan di video kali ini kita kembali memantau kandang aviari. Dan sekarang saya tidak hanya memantau yang aviari, tapi kita akan memberi perbandingan ya antara lolohan tangan dan lolohan induk. Ya, ini satu tetasan ya. Nah, ini bisa terlihat satunya tutup pohon. Kita geser sedikit. Nah, maaf agak goyang guys ya. Nah, ini trotolan ya yang menetas di kandang aviari dan kemudian dirawat oleh indukannya hingga sebesar ini ya. Dan sebenarnya teman tetasannya itu ada 2 ekor lagi, kemudian saya loloh tangan ya. Nah, yang saya loloh tangan ini kebetulan ada yang betina dan juga ada yang jantan ya. Nah, untuk yang jantan itu kebetulan sudah laku ya. Dan sekarang tinggal betina, yang di aviari yang betina, yang di loloh tangan satunya lagi yang betina ya. Jadi sebenarnya sudah saya siapkan dan sudah saya bawa ke sini untuk yang lolohan tangan. Nah, ini kita lihat dulu ya untuk fisik si lolohan induk. Nah, untuk bulunya ini sudah mulai berubah ya, sudah mulai berganti dengan bulu dewasa ya. Terlihat di dadanya itu sudah kelihatan bulu dewasanya ya sedikit, dan bulu merahnya bagian oranye juga sudah berganti bulu dewasa ya. Hanya saja bulu-bulu besarnya belum copot. Nah, biasanya untuk bulu besar itu dia terakhir ya. Nah, ini termasuk cepat ya. Kenapa saya katakan cepat? Karena mungkin asupan makanan di sini tercukupi, kemudian dirawat oleh indukan dengan maksimal, dan anakan ini berkembang di area yang luas yang bisa terbang sana kemari dengan nyaman ya. Sedangkan untuk yang lolohan tangan, Anda bisa tahu sendiri untuk ukuran kandang ya segitulah ukurannya ya, 45 cm kali 25 sentian, atau mungkin di kandang kapsul. Ini sebenarnya dia di kandang kotak. Ini kita lihat yang lolohan tangan. Nah, ini dia. Ini sekarang saya pindahkan di kandang kapsul ya. Ntar ada daun. Nah, saya pindahkan di kandang kapsul ya. Awalnya dia di kandang kotak ya. Nah, mungkin Mas, kenapa kok jelek sekali bulunya ya? Jelek ini dikarenakan dia tadi habis mandi ya, mandi bareng-bareng temennya, dan juga dia di dalam itu kan masih rame, sehingga dia ini sering berantem gitu ya, sesama dia ya, dengan si anakan Borneo, dengan anakan Kaisar ya, dengan anakan tinggal itu ya, yang lainnya sudah laku, yang anakan Legend dan anakan King Killer ya. Nah, itu. Nah, bisa terlihat di sini untuk trotolan yang ini dia belum berubah ya. Berarti bisa dikatakan bahwasanya kalau lolohan tangan ini dia lebih lama proses ganti bulunya ya. Ini satu tetasan, malahan ini yang netas kedua yang kita sorot tadi, yang lolohan induk itu tetasan terakhir ya. Di situ bisa terlihat. Nah, jadi Mas, kenapa kok berubah? Ya berbeda gitu ya. Ya pastinya berbeda. Dikarenakan makanan yang dikonsumsi si trotolan ini berbeda dengan makanan yang dikonsumsi oleh trotolan dari hasil lolohan induk ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Untuk trotolan ini dia berganti-ganti terus purnya ya, dan untuk makanan alaminya dia ya sedikit sekali, mungkin 20-30%-an aja ya. Selebihnya dia fur total ya. Nah, jadi seperti inilah perbedaannya ya.
dari bulu fisik ya berbeda. Lolohan induk itu lebih besar, lebih gemuk ya, karena tadi pakannya dia tercukupi ya. Sedangkan ini dia makan fur ya, makan fur dari fur lolohan berubah fur dewasa ya. Jadi seperti itu ya, fur-fur aja. Karena kalau tidak makan fur total, kita untuk menjualnya keluar pun susah ya, sulit ya. Dan kalau kita pun maksa keadaan dia belum makan fur, kita kasihan pembelinya nanti ya, komplain dan sebagainya ya. Ya nggak komplain ya paling kita kasihan, kan nggak enakan juga gitu kalau mati dan sebagainya ya. Nah, bisa terlihat di sini untuk bulunya masih trotolan semua ya, belum berubah dewasa. Ini saya coba putar dulu ya sarangnya. Nah, untuk dada sebenarnya dia ada sedikit yang berubah ya, tapi tidak sebanyak yang trotolan lolohan induk tadi ya. Nah, itu. Jadi perkembangan bulu di sini berbeda dengan lolohan induk ya. Untuk body juga ini agak kecil ya. Jadi karena kan itu tadi ngepur dia ya, dilatih pur, sehingga dia mungkin nafsunya makannya juga tidak lahap karena yang namanya dia baru makan fur ya, sehingga dia agak kurus sedikit ya. Tapi ini masih ideal dan sehat lah ya. Nah, jadi seperti itu. Berbeda. Untuk kegarangannya juga sebenarnya garang. Ini yang paling garang juga ya, betina di rombongannya. Berarti karakter masih tetap sama ya. Karakter dari loloh tangan dan karakter lolohan induk. Yang saya maksud itu adalah sifat yang diturunkan oleh induknya ya, itu masih tetap sama, masih ada dia. Ibaratnya itu yang aktif, yang garang itunya ada gitu ya. Nah, cuma hanya saja ini sedikit agak jinak dan sedikit berbaur dengan manusia ya. Yang dimaksud berbaur itu bukannya dia ngobrol-ngobrol sama manusia tuh enggak, tapi ada manusia dia santai aja gitu ya, dan apa namanya, enggak gerabakan gitu ya. Nah, jadi semua ada plus minus dari lolohan induk dan lolohan tangan ya. Jadi Mas, apakah ada perbedaan antara lolohan induk dan lolohan tangan? Ya pastinya berbeda, tadi sudah saya sebutkan. Dan juga kalau sudah dewasanya itu sebenarnya tergantung rawatan kita setelahnya ya. Kalau misalkan lolohan tangan kita rawat dengan maksimal, fisiknya kita latih, makannya tercukupi, ya bisa jadi bagus ya. Kalau lolohan induk dirawat biasa aja tanpa adanya pemberian pakan yang bagus, tidak pernah dilatih fisik, ya akhirnya jelek juga gitu ya hasilnya ya. Maka dari itu loloh induk, loloh tangan yang penting itu adalah rawat semaksimal mungkin. Nah, ini salah satu contoh indukan yang kita loloh induk sekarang sudah menjadi betina dewasa ya. Ini enggak makan pur sama sekali ya, jadi dia makannya serangga, cacing dan sebagainya gitu ya. Ini tadi. Nah, ini dia tuh. Jadi intinya kalau mendapatkan trotolan dari loloh induk ya pastikan benar-benar sudah ngefur ya. Karena masalah dari trotolan loloh induk itu adalah ngefurkannya ya. Kadang dia furnya masih separuh-separuh, dan juga dia nggak bisa langsung dipaksa makan fur. Kalaupun dia langsung makan fur, otomatis tubuhnya itu terkejut gitu ya dengan makanan baru ya. Sama halnya Anda yang biasa makan nasi, tiba-tiba tiap hari makan roti, pasti badannya agak lemah, agak lemes dan sebagainya kan gitu ya.
Jadi ada kemungkinan kematian itu juga bisa ya, tapi sedikit persentasenya. Cuma hanya saja masih ada kemungkinan bisa mati kalau misalkan dia terkejut makan fur ya, jadi seperti itu. Maka dari itu untuk yang lolohan induk, latihlah trotolannya dari sejak dini supaya setelah dewasa nanti dia terbiasa dengan fur dan kondisinya juga baik ya. Jadi itu. Jadi kalau saya perhatikan ya, ini tetap masih mempunyai karakter dari induk dan juga masih seperti biasanya ya, bodinya nggak ada berubah. Misalkan, mas kalau yang dari lolohan induk dia ekornya lebih panjang, kalau yang loloh tangan nggak juga sebenarnya ya. Intinya itu tergantung dari pakan yang kita berikan pada saat dia ngurak nanti ya. Tuh. Jadi bisa kita lihat di sini ya, minus dari loloh tangan, pergantian bulu cenderung lebih lambat. Kemudian body juga, sebenarnya body itu tergantung makanan, tapi dia di sini karena loloh tangan sehingga dia agak sedikit kurus ya, sedikit kecil, tidak gemuk ya, tidak mantap badannya seperti itu ya. Tapi nanti setelah dia ganti bulu itu nanti bakal bagus ya, kalau pola rawatannya bagus juga gitu. Nah, dan sebenarnya minus lolohan tangan masih ada lagi ya, mungkin seperti jinak dan sebagainya. Tapi kalau seperti jinak itu bisa kita atasi ya. Caranya ya kita taruh sangkar gantung seperti ini, taruh tempat yang tinggi, jangan di tempat yang rendah ya. Ini masih di tempat yang rendah sehingga dia dengan manusia itu masih santai-santai aja gitu ya. Kadang ngejar-ngejar kayak ganas-ganas gitu ya. Nah, jadi seperti itulah guys ya, antara loloh induk dan loloh tangan. Nah, ngomong-ngomong tadi trotolnya kemana ini yang loloh temannya ini, loloh tangan ya. Nah ini dia yang kakaknya. Nah ini dia. Jadi ini sekarang dia sudah mandiri karena indukannya udah mau ke 3 periode untuk berproduksi. Nah lihat ya, gemuk ya, gemuk, bulunya juga sudah mulai banyak yang berganti, yang berubah. Jadi perbedaannya Anda bisa lihat sendiri dan sudah sedikit saya jelaskan, dan Anda juga sebenarnya dari video ini bisa kelihatan apa saja perbedaan dari murai batu ini ya. Tapi intinya di sini karakter tetap turunan dari indukan ya. Bukan berarti murai batu yang jelek ditaruh di aviari, anaknya di loloh induk bagus, belum tentu ya. Karena volume, gaya tarung itu tidak bisa dibuat-buat. Karena itu semua memang real, murni dari indukan yang diternakan ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.